Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ke kedai kopi yang lain lagi, teman-teman. Setelah sejenak kita mampir di kedai kopi Hello Sayang kemarin, bahas kenapa rambutnya Jaka putih, malaikat pengecat warna rambut yang gak suka dan gak mau setuju untuk warnai rambut Jaka dengan warna hitam sebelum umurnya pantas. Tapi ya sudahlah. Aku juga sebenarnya gak berani-berani amat sama Jaka. Takut kualat. Biar bagaimanapun Jaka adalah ibuku. Bukan ibu yang melahirkan seperti lazimnya manusia pada umumnya. Tapi yang jelas adanya sesuatu itu bukan hanya karena melahirkan, teman-teman. Tentu tidak melahirkan karena Jaka seorang laki-laki. Kehidupan ini luas, teman-teman. Sangat luas sampai-sampai hanya sedikit aja yang kita ketahui di dunia ini. Mungkin aja info ini baru teman-teman dapetin di sini. Aku nggak mengharap teman-teman percaya dengan apa yang aku ceritakan. Kalau misalnya menurut kalian ini nggak masuk akal, jangan percaya. Seperti aku dulu yang nggak percaya bahwa perkembangbiakan makhluk hidup itu tidak bisa terjadi kalau tanpa melahirkan keturunan. Gak lama dari ketidakpercayaan itu, kemudian aku dapat pengetahuan bahwa ilmuwan membuktikan amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Batal udah ketidakpercayaanku itu. Sekarang kita pergi ke kedai kopi 99, teman-teman. Letaknya masih ada di seputaran Jalan Raja Haji Fisabilillah. Tapi kali ini Jalan Raja Haji Fisabilillah yang di kilometer 5 atas. Karena narasi yang dibuat sama Jaka ini aku bosan bacainnya, baiknya aku agak sedikit rubah aja. Lah ya narasinya, biar gak bosan. Sekali-sekali bandel kan gak apa-apa ya. Oke deh, balik lagi ke kedai kopi, teman-teman. Sekarang ini adalah kedai kopi yang ke-58 yang dikunjungi sama Jaka, Bang Abi, Mas Mul, dan Mas Bowo. Tapi di video ini nggak lengkap personilnya, karena hanya Mas Bowo dan Jaka yang datang. Di kedai kopi ini, mereka berdua bahas soal pecah rokok, bahas soal ilmu goib di kedai kopi yang suasananya ramai di siang hari bolong. Tau gak? Aku heran, emangnya gak khawatir bakal banyak yang nguping ya? Mungkin aja Jaka emang sengaja supaya orang lain juga denger. Sebetulnya karena alasan itulah salah satu yang bikin aku mau bongkar obrolan mereka ke kalian semua, teman-teman yang lagi nonton video ini. Soalnya aku pikir-pikir aku tutup-tutupi pun percuma. Jaka udah cerita sana sini, ntar juga orang lain pada tahu. Sambung cerita yang kemarin, teman-teman, soal malaikat yang bertugas mewarnai rambut. Malaikat yang gak setuju dengan permintaannya Jaka untuk mewarnai rambutnya dengan warna hitam sesuai dengan umurnya. Cerita sebelumnya bisa teman-teman tonton di video Kopi O yang ke-57. Rupanya kemarin aku salah sebut. Aku bilang video yang ke-56. Maklum sih, bawaan suasana kesal jadi gak konsen. Gini teman-teman, waktu itu info yang aku dapatkan dari narasumber yang gak mau disebutkan namanya, cerita bahwa si malaikat itu berdebat banyak banget sama Jaka. Karena malaikat itu kesal sama Jaka. Akhirnya mereka berdua berdebat panjang. Pada akhirnya Jaka yang kalah. Karena Jaka kalah, akhirnya malaikat itu gak mau nuruti permintaannya supaya gak mewarnai rambutnya dengan warna putih di umur yang masih muda. Waktu dengar cerita itu, teman-teman, sebenarnya aku heran dan penasaran sama sesuatu. Emangnya malaikat punya prioritas? Bukankah dia makhluk penurut?
makhluk tanpa emosi. Kenapa orang itu cerita seperti itu? Aku nggak begitu aja, gampang percaya, teman-teman. Apalagi soal goib. Kalau bisa aku mau buktikan. Jadi karena cerita itu aneh menurutku, nggak masuk akal, atau jangan-jangan akalku sendiri yang nggak nyampe karena aku bodoh. Akhirnya cerita itu tertahan sejenak sembari aku minum kopi dan coba masukin file pengetahuan itu ke dalam folder dalam memori di kepalaku, teman-teman. Aku cari-cari, ternyata memang nggak ada folder untuk file itu. Seolah sementara file itu aku taruh di desktop, kemudian aku double klik berulang kali, gak mau terbuka juga filenya. Ternyata aku gak punya software yang cocok untuk membuka file itu. Saat itu aku ngerasa gak nyaman dengan keanehan itu, teman-teman. Kayak komputer yang lagi kena virus gitu. Cerita itu bawa aku ke dalam situasi yang gak nyaman banget. Sementara sang pencerita itu hanya tenang-tenang aja sambil senyum. Gak tahu kok dia senyum-senyum ya. Aneh saya yang lihatnya. Sayang aku gak boleh menyebutkan namanya. Padahal ceritanya masih panjang, teman-teman. Durasi video ini singkat, teman-teman. Mau gak mau deh. Mungkin pas ada kesempatan aku bakal lanjutin ceritanya. Sampai jumpa lagi ya.